Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin kuat mental dari hari ke hari, update terus tentang informasi dunia perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kita update lagi informasi terbaru yang didapatkan oleh teman-teman di lapangan mengenai Galbay di Aku Laku yang informasinya akan tutup. Kemudian lagi Galbay 7 tahun di HCI. Apa yang terjadi? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Uga neng, gerah uga neng. Singkat awal mula kronologinya seperti apa sih? Ada laporan pihak korban sama pihak pelaku. Ini enggak? Terus saya tanya, ada apa ini malam-malam tengah satu ke rumah saya? Ini saya PRT minta cari solusi. Karyawan saya di titik ini dari jam 3 lost contact sama saya juga, kata orang bank gitu. Terus kepala cabangnya bilang, katanya sempat si Mas ini ke rumah mertuanya jam 3. Langsung ke sini Pak ya? Langsung pulang ke rumahnya si pelaku. Mas, maaf ya, saya bukan nggak percaya sama si Mas. Saya pengen geledah rumah si Mas di dalam, biar disaksiin di pihak bank. Cuman kata saya doang kan saya nggak enak, biar ada saksinya. Ayo Mas, ikut Mas, kata saya ke pihak korban. Gitu. Pas saya geledain, pas saya nemuin kasur lantai sama bantal, saya lempar. Terus ada spring bed di pinggir tembok, saya buka, ternyata ada korban di situ. Nah, udah lihat teman-temannya video seorang ibu yang informasinya dia menangisi jasad anaknya yang katanya dibunuh ataupun dicekik oleh seorang nasabah dari Bank Emok ataupun bank keliling ya. Jadi si perempuan ini adalah penagih ataupun debt collector yang bekerja di salah satu koperasi atau Bank Emok ini. Yang informasinya sudah ditungguin nasabahnya dari siang tapi tidak juga membayar, dan di sini diminta untuk segera membayar. Nah, buat teman-teman semuanya, dari ini semuanya kita cobalah untuk berpikir lebih tenang lagi ya ketika kita punya Galbay. Walaupun setiap orang itu mental dan psikisnya berbeda, tapi saya harapkan kalau seandainya yang datang itu adalah wanita, perempuan ya, baik dia berusia tuh muda ataupun dia masih ya adik kita lah ibaratnya kan. Kalau dia datang dengan baik-baik, tolong dihargai. Kalau dia menunggu di sana, biarkan saja, nggak usah digubris. Kalau dia cerewet, wajar itu perempuan cerewet. Karena apa? Kasihan sih ya. Kalau kita baca semua komen-komenannya, kasihan juga para anak-anak muda zaman sekarang di Indonesia ya. Saya tahu ya, nanti anak saya ataupun anak kalian juga mungkin akan menghadapi hal yang sama. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia ya, karena syarat untuk mendapatkan pekerjaan Indonesia A, B, C, D sampai Z harus bisa jadi ini itu baru bisa, apalagi harus punya orang dalam. Nah, terpaksa lah mereka yang menganggur ini harus bekerja menjadi seorang penagih, dan ternyata yang ditagih ini ya kita tahu lah ekonomi Indonesia juga dengan tidak baik-baik saja. Tetapi kalaupun kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja, diharapkan kita tetap waras. Karena apa? Kalau yang namanya hutang itu mau dia Bank Emok, mau dia pinjol, mau dia bank, mau dia lembaga keuangan apapun, itu jatuhnya tetap perdata. Perbedaannya kita dengan bank itu adalah fidusia, jaminan. Sejauh ini Bank Emok ataupun pinjol itu tidak ada jaminan. Jadi buat teman-teman semuanya saya harapkan ya, kalau yang namanya pinjaman tidak ada agunan, digalbaikan itu masih sah. Ya, gak usah khawatir, gak usah takut, karena yang Galbay bukan kita aja. Jadi tetap kondisikan hidup kita, kondisikan pikiran kita, biar jangan kita melakukan hal-hal yang mungkin nantinya merugikan diri kita dan juga merugikan keluarga kita yang lain serta orang-orang lain yang mungkin bersinggungan dengan kita.
Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi sini saya mau update lagi ya tentang informasi yang kemarin saya buat di aplikasi TikTok yang mengatakan bahwa apakah pinjol kredivo atau aku laku akan tutup. Nah, ternyata di sebalik ini semuanya saya baca-baca dari komenan mereka yang komen di TikTok mengatakan bahwa aku laku ini sepertinya akan tutup, Mbak. Karena apa? Limitnya sudah dikurangin. Terus lagi ada yang bayar via aplikasi ternyata tidak masuk dan hutangnya tidak berkurang tapi uangnya hilang. Nah ini banyak sekali yang bilang gitu. Terus teroran dari aku laku sudah mulai berkurang, bahkan ada yang galbay sampai 8 bulan sampai detik ini belum didatangi sama DC-nya. Mudah-mudahan mereka sama dengan isi cash. Karena apa? Banyak sekali lender-lender yang mengeluhkan tidak mendapatkan setoran lagi ataupun tidak mendapatkan dana bagi hasil lagi. Artinya kalau kalian masih menerima WA ancaman yang mengatakan bahwa DC-nya akan datang, itu semuanya masih hoax, belum akan datang. Nah, update lagi kita lanjut untuk yang galbay di HCI. Nih, semuanya banyak yang menginformasikan ya bahwa HCI ini untuk galbay di atas 5 tahun ternyata sudah menjual data kalian kepada PT MDI. Jadi kalau seandainya kalian galbay, kalau sudah dijual data kalian kepada PT MDI, itu informasinya hutang kalian lunas. Nah, kita baca informasinya ya. Pengalaman masa lalu saya, dulu saya galbay aku laku 7 tahun, home credit 7 tahun, dan data saya sudah dijual ke pihak ketiga PT MBI Consulting. Sampai sekarang aman, nggak pernah datengin DC, ya mungkin udah ditelan bumi data saya. Nah, kemudian ada yang komen seperti ini, saya 7 tahun di DC leasing di kota besar, Jawa, Adira, FIF, BAF. Udah rasakan pahit manisnya jadi DC, makanya galbay di Pindar. DC sekarang banyak yang galbay di pinjol atau Pindar ya. Pengen berhadapan dengan DC dari Pindar, tapi setelah 4 bulan galbay tidak ada yang nongol. Nah, ini semua DC kayaknya bersatu untuk menyerang DC Pindar ini ya, atau DC pinjol ya. Kita akan lihat kelanjutannya seperti apa. Terus ada yang bertanya seperti inilah, kata siapa datanya dijual? Terus dari si mantan DC ini mengatakan, nggak usah so paham Anda, saya dulu orang dalam HCI, saya minta datanya dulu di kantor, ternyata sudah dijual dan yang neror saya adalah PT MBI. Nah, kalau yang seperti ini kan membuat pertanyaan kepada kita, berarti kalau udah yang neror adalah pihak ketiga, data kita beneran dijual kepada pihak ketiga. Nah, sekarang kan seperti itu kan pertanyaannya kan, kalau memang sudah dijual kepada pihak ketiga, apakah hutangnya akan lunas ataukah hutangnya atau sudah tidak ada lagi? Nah, itulah yang akan menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Nah, kalau yang dijual ini artinya hanya dipindahkan saja penagihannya ke PT si MBA Consulting ini. Kalaupun nanti sana kita mau membayarkan hutang yang sudah bertahun-tahun ini, membayarkannya itu bukan kepada HCI atau aku lakunya, tapi membayarkannya kepada MBI ini tadi. Nah, kalau MBI ini tadi tidak melaporkan data kita kepada Slik OJK, berarti aman, tidak usah dibayarkan ya. Data kita yang sudah tercatat di aku laku tuh sudah otomatis akan dihilangkan karena sudah beralih kepada MBI. Selama MBI tidak pernah melaporkan kepada OJK, berarti hutang kita sudah tidak ada alias sudah auto lunas ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya kalian ditagih oleh pihak ketiga, dijual kepada pihak ketiga, itu sebenarnya lebih bagus sih kepada kita karena hutang kita sudah otomatis di auto lunaskan. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi yang teman-teman kita berikan di lapangan ini membuat kalian lebih terbuka lagi, membuat pikiran kalian lebih tenang lagi. Karena apa? Banyak informasi di luar sana yang mungkin bisa kita serap satu persatu, tidak bisa kita telan mentah-mentah. Yang penting selama selagi masih aman saat ini, jalankan aja terus galbaynya, jangan paksakan gaya lubang tutup lubang karena tidak akan pernah berhenti hutang kalian kalau kalian terus-terusan gaya lubang tutup lubang. Dan perlu diperhatikan lagi, ini awal tahun 2025, sudah masanya semua pinjol harus menyetorkan dana sebesar 7,5 miliar kepada OJK. Saya yakin sekali di awal saja sudah banyak sekali para lender yang mengeluhkan untuk tidak mendapatkan uang bagi hasil, apalagi untuk terus melanjutkan usahanya sepanjang tahun 2025. Mudah-mudahanlah dengan banyaknya orang yang terus mengupdate informasi ini membuat kalian yakin saya galbay ini untuk kebaikan saya, keluarga saya, dan orang lain yang terjerat dari pinjol. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semakin kuat mental, dan yakin kita akan hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.